sembuh ya. Ah, sama ini, sama ini. Ini juga susah sembuhnya Pak Gulo ini. Eh, Iya, selamat malam Pak Ustadz dan Pak Dewe. Malam. Iya, Malam gimana Bang Gulo. kabarnya Pak? Iya, malam Pak Ustadz. Gimana kabarnya Ya. Pak Ustadz? Alhamdulillah saya udah baik ini. Ya, udah sembuh. Iya, puji Ini Tuhan. pengikut Paulus kok ini. Gimana? Gimana lagi nih Pengikut Pak? Paulus kemarin toh. Wah, pengikut Paulus. Jadi begini Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan ini Pak Ustadz. Tadi saya ikuti tadi itu bicara tentang surga dan neraka. Hmm. Jadi tertarik juga itu tadi pertanyaan itu si kawan itu tadi Pak Ustadz. Surga itu di mana? Kalau memang boleh ya coba Bapak Ustadz jelaskan dulu biar supaya kami yang awam-awam ini kan lebih paham juga Pak Ustadz begitu. Surga itu adalah tempat bagi orang yang beriman, yang menyembah Allah kayak gitu. Yang di dalamnya berisi kenikmatan, pembalasan kebaikan atas selama yang dia kerjakan di dunia. Jadi surga itu dari kosakata jannah gitu ya, kalau di dalam bahasa Arab yang artinya tersembunyi. Jadi tempatnya itu ya memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tersembunyi yang berisi kenikmatan gitu di dalamnya. Nah, tapi kalau ada kalau ada literasi, saya bawa dari Al-Qur'an saya, itu ada di dalam Quran surah An-Najm, dia di samping Sidratul Muntaha. Gitu. Iya. Tapi Kenapa, Bang? begini Pak Ustadz, pertanyaan saya kan berarti surga dan neraka itu ya pasti ada. Dan yang Pasti membuktikan itu iya, dan yang membuktikan itu ya siapa? Kalau menurut saya Pak Ustadz, kalau di dalam kepercayaan saya ya itu Tuhan Yesus Kristus kan dia kan naik ke surga bangkit ibaratnya. Kalau ini kan kepercayaannya. Jadi kalau di apakah betul Isa Al-Masih itu naik ke surga Pak Ustadz atau bagaimana? Dikubur atau bagaimana itu? Coba Bang, mohon diperjelas. kalau di tempat kami Nabi Isa itu naik ke langit, bukan ke surga. Coba Bang Gulo, ya, Bang Gulo baca kitab Bang Gulo. Waktu itu mereka melihat Yesus naik ke surga katanya. Memangnya tembus orang pakai mata telanjang gitu lihat surga? Iya. Berarti Kan kalau saat, memang saat itu kan Yesus naik ke langit, posisinya naik ke langit, kok naik ke surga? iya betul. Iya makanya juga iya begini Pak Ustadz, makanya juga ada juga pertanyaan kan. Makanya kalau bicara tentang surga dan neraka itu saya juga tertarik itu Pak Ustadz. Jadi menyentuh hati saya karena tujuan saya itu ya mencari surga itu. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya pikir-pikir Pak Ustadz kan, kalau memang di surga ya di mana juga surga ini. Saya percaya Pak Ustadz bahwa karena Tuhan Yesus itu kan naik. Kan di dalam Alkitab kan naik ke surga dia kan, bukan naik ke apa. Bang, jadi Bang Gulo, mari kita pakai otak kita. Penulisnya menuliskan Yesus naik ke surga. Penulisnya itu dia lihat surga itu pakai teropong apa gitu. Pakai teropong apa dia penulisnya itu naik ke surga? Iya. Tapi begini Pak Ustadz, ada lagi ya Pak Ustadz ya. Bentar dulu. Enggak, maksudnya Bang Gulo jawab dulu. Itu, Pak. Masuk akal nggak kalau ke surga? Iya, Kan maksudnya enggak. belum belajar. Iya, belum belajar saya sampai ke situ Pak Ustadz. Begini. Nah makanya Maksudnya jadi Nabi Isa atau Yesus itu naik ke langit gitu. Iya, bisa sama aja itu Pak Ustadz. Kalau memang apa surga sama langit aja, mungkin kan hampir samanya maksudnya ke atasnya itu tujuannya. Kan begitu kan Pak Ustadz? Ke atas belum tentu surga di atas. Ayo. Iya, makanya tadi juga mau bertanya juga. Dan lagi begini Pak Ustadz.
kalau memang kita nanti meninggalkan dunia ini, apakah memang kita itu langsung ditempatkan ke surga atau neraka atau bagaimana? Karena begini Kalau Pak Ustaz ya, pernah kalau saya, menurut paham Muslim ya, Bang. Kalau menurut paham karena Muslim. begini, iya, karena begini Pak Ustaz Oh, ya, oke. pernah ada keluarga kami ibaratnya meninggalkan dunia, tapi yang apa ini mimpi. Jadi mimpinya ketemu itu lagi dan ada kawannya. Kan bagaimana mengartikan itu Pak Ustaz? Makanya saya Hmm. kadang-kadang saya apa juga kan, berarti roh ini memang saya percaya bahwa roh itu ada. Karena nggak mungkin orang mimpi kalau ada yang meninggal dimimpikan lagi sama orang yang hidup ini. Dan tubuhnya pun sama. Maksudnya kan kalau mimpi kita ini ya, maksudnya kita nggak bisa mengingatnya maksudnya entah apa. Jadi dia maksudnya seperti manusia kembali maksudnya. Jadi gimana penjelasan itu Pak Ustaz? Jadi gini Bang ya, setelah kita mati itu dalam Islam ada namanya alam barzah, alam masa tunggu sebelum kiamat, gitu. Namanya alam barzah, alam kubur, alam barzah. Kata barzah itu diambil dari Quran surah Ar-Rahman, barzakhul la yabghiyan. Itu pembatas antara dunia dan alam kematian. Jadi di alam itu semua orang diletakkan ruhnya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu kiamat. Nah, orang yang tidur ya, yang mengalami mimpi, yang mimpi itu kan ruhnya. Tidak menutup kemungkinan di alam ruh mereka bertemu. Jadi gitu, Bang. Oh, berarti kalau memang kita ini langsung meninggalkan dunia ini, berarti roh kita itu langsung atau bagaimana itu? Kita ditahan nanti di barzah. Iya, jadi jadi begini Pak Ustadz. Kadang juga saya ini, makanya saya curhat Pak Ustadz sama Pak Ustadz ini. Kadang-kadang kalau saya sambil duduk-duduk itu atau minum kopi kan, saya juga mikir-mikir tentang apa ini. Hidup. Gak heran Bang. Ah? Saya pun pernah Iya. memimpikan orang yang udah meninggal gitu, ada di mimpi saya. Iya. Pernah. Betul kan Pak Ustadz kan? Iya. Iya. Yang Tapi bermimpi saya itu belum kan roh. Iya, tapi saya nggak bermimpi dia di surga atau bagaimana dia di apa? Enggak. Bang Gule. Iya. Saya Iya, pernah mimpi Yesus malahan. Nah, kacau. Agak mukanya kayak gimana Pak Dehe? Ketika saya mimpi dengan Yesus, saya sedang tidur. Lalu dia ada di samping pintu, lalu saya ambil Iya. sapu memukul Yesus. Lalu hilang dalam mimpi saya. Ini Pak Dehe ini nanti mimpi yang lain. Enggak, serius ini Pak Gule. Saya pernah cerita itu ke pendeta waktu zaman dulu sekitar 10 tahun silam. Saya mimpi lalu saya ambil sapu. Saya mau pukul, saya bangun. Mimpi saya. Pak Dehe itu bukan Yesus, itu setan itu. Ada lagi pertanyaan saya ini Pak Dehe sama Pak Dehe kan. Apa? Pak Dehe kan. Oh, sama Pak Dehe. Oke, silakan. Iya, Iya. mungkin juga kalau Pak Ustadz mungkin lebih tahu tadi maksudnya dijelaskan. Ini Apa? kan tadi ada teman itu mengatakan bahwa ajaran Paulus itu dari kekatolikan. Apakah itu memang benar atau memang sejarahnya bagaimana itu? Iya, betul. Betul Pak Gule. Saya tidak tahu dalilnya, tetapi ajaran Paulus itu betul kata si Bapak tadi. Karena pernah saya baca di surat Paulus bahwa alangkah baiknya kita itu tidak menikah jika jadi pelayan. Artinya tidak menikah di situ dikatakan bahwa supaya tidak ada halangan untuk beribadah atau menyampaikan Injil kepada seseorang begitu. Makanya banyak oten-oten yang tidak menikah, ada pastor dan ada suster. Mereka itu melanggar hukum Taurat. Mereka itu melanggar. Karena kata Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi.
seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Mereka melanggar. Kok melanggar, Pak? Emangnya ada aturannya, seperti maksudnya Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Di dalam, saya nanti cari ayatnya. Mau dikeluarkan dalilnya apa bagaimana? iya, coba. Tapi maksudnya begini, yang saya penasaran ini, ajaran Paulus ini apakah itu dari kekatolian atau bagaimana? Karena begini, Ajaran Yesus itu adalah sama seperti ajaran saudara kita Muslim. Datang berdoa, menyembah, berlutut. Ajaran Paulus tidak. iya, maksudnya Yesus bukan kan mengajarkan, kalau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bukan katanya, kata Yesus yang di surga. Nggak ada itu. iya ya. Berarti ya Makanya jelasnya ke surga pakai teropong apa orang lihat? Udah dibilang Bang Gula pakai akal gitu, ke surga pakai teropong apa orang lihat di zaman itu? Aneh kan? Iya. Iya. Yohanes dia melihat Yesus naik ke surga itu di mana? Memang yang jelas adalah Yesus itu terangkat ke langit, sama seperti Elia. Kalau Elia kan dengan kereta-kereta api yang lewat, lalu dia naik, ada angin ribut. Lalu Yesus bagaimana, Bang Gule? Makanya pendeta pancing Pak Gule supaya naik pendeta. ya begini Pak Deh, saya sih nggak apa, hanya apakan tadi itu penasaran juga saya. Saya sebenarnya baru ya makanya kita juga bersyukur dengan adanya seperti ini kan terbuka semua. Sebenarnya saya itu baru tahu bahwa kali ini apakah betul Paulus itu yang membawa, karena kita tahu kekristenan ini kan pertama kan Katolik. Kan begitu. Ragu juga dia, deh. Ragu juga sama Paulus. Enggak. Iya, memang gini Pak Ustadz. Karena begini Pak Ustadz ya, karena kekristenan ini yang pertama itu adalah kekatolian. Apakah disitulah terbentuk kekristenan ini ke zaman Paulus ini atau bagaimana? Kan begitu. Karena kita tahu bahwa Paulus ini kan dia ini kan mungkin kalau dia bercerita itu dan dia pun itu diangkat jadi apa itu sesudah Yesus terangkat ke surga, bukan sesudah apa, maksudnya udah masih hidup Yesus atau anak muridnya. Jadi makanya saya juga penasaran juga. Begitu Pak Ustaz. Jadi kata Pak Dehe kan iya katanya membawa kekristenan dia Paulus ini. Jadi dia yang mempelopori kekristenan, Bang. Memang. Saya juga mau bertanya kepada para pendeta nanti ini kalau memang betul, mohon diperjelaskan kan? Kan begitu. Dengan dasarnya. Iya. Oh, iya, kritik aja Bang. Ya, jangan ragu-ragu, kritik aja gitu. Tanya sama pendeta. Iya, karena sebelum ini kan selama ini kan belum pernah memberitahukan seperti ini. Jadi muncullah di omongan abang itu tadi yang sebelum saya naik itu kan. Jadi tersentuhlah hati saya kan. Apakah memang betul? Pauluskah yang membawa ajaran apa ini? Nasrani ini atau bagaimana? Kan begitu. Kan apa salahnya kalau bertanya kayak gitu kan Pak Ustadz kan? Enggak masalah. Kan kita wajib kritis gitu. Coba Anda pikir Bang Gulo, ya ada nggak Yesus memerintahkan jadi Katolik? Atau jadilah Kristen? Ya enggak sih, tetapi... Enggak ada kan? Kayo. Iya, tetapi begini Pak Ustadz, kalau saya artikan ya maksudnya kekristenan ini bawa tanda itu
pengikut Tuhan Yesus. Begitu maksudnya Hmm. itu. Memang sih nggak memerintahkan bahwa kalau pengikut dia berarti maksudnya sebuah nama. Sebuah nama bahwa kalau kekristenan ini pengikut Yesus. Saya kurang paham juga ya. Tapi kalau paham Pak Ustadz bagaimana itu? Menurut Pak Ustadz? Ya, gini, kalau paham saya, Yesus itu sama mengajarkan mirip-mirip Islam seperti kata Pak Dehe tadi. Ya, memang Itu. iya sih, banyak sih. Tetapi ada juga yang enggak. Maksudnya begini Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz. Memang kita bilang setengah lah. Macam kepercayaan Pak Ustadz kan mengikuti gerakan Tuhan Yesus. Ibaratnya maksudnya bukan gerakan. Maksudnya caranya untuk menyembah kan begitu. Dan ada juga yang enggak diikuti semua Pak Ustadz. Karena begini, ada itu kan kata Yesus. Kalau engkau berdoa, ucapkanlah doa Bapa kami. Kan begitu. Ah, Apakah orang Pak Ustadz kan melakukan seperti itu juga? Kan begitu. Kan enggak kan Pak Ustadz? enggak, kan syariatnya sendiri-sendiri. Coba Bang Gulo masih pakai ininya kan, pakai Bibelnya. Perjanjian lama masih pakai enggak? Masih. Justru di dalam pikiran saya yang lebih karena begini, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya kan? Ah, Berarti ah. yang lama ini berarti jelas dong. Baik. Mm-mm. Nih, Bang Gulo, Ya. kita Ya. baca ya. Mm-mm. Nehemia 8 nomor 6, oke? Ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini siapa yang ngerjain, Bang? Iya. Padahal di Iya. kitab Anda nih. Iya, betul. Macam itu kan macam kepercayaan Pak Ustadz kan. Jadi ya melakukan Lah, itu ibaratnya seperti itu ibaratnya. bukan itu ritual para nabi di kitab Anda, Bang. Bukan kepercayaan saya itu. Iya, saya percaya itu. Tetapi ada juga tadi yang saya ucapkan tadi itu. Seperti kata Yesus. Kalau kita ikuti kata-kata Yesus semua, ada juga yang apa? Kata Yesus lagi, kalau memang engkau baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan sesuai itu kan di Oh, perjanjian apa? baptis itu penyucian. Saya sih kurang paham. Jadi hanya ibaratnya kalau saya artikan itu bahwa itu adalah karena begini, karena kami kekristenan ini atau ada anak kami baru lahir dibaptis. Iya, yang dimaksudkan Ya, dibaptis itu penyucian gitu. kalau di pemahaman saya kurang paham juga. Ada yang bilang pengampunan dosa atau bagaimana, ya kan? Kalau kalau Yang saya penyucian, Bang Gulo, simpel aja Pak kalau Ustadz. Mm-mm. Ah, ah. Kalau penyucian, kami sehari 5 kali bersuci dengan wudhu. Sama Enggak juga Pak pakai Ustadz. air gitu. Eh, Iya Pak Ustadz. Tapi begini, kekristenan ini kalau dibaptis, saya berlogika bahwa ini pikiran saya ya. Kalau dibaptis itu berarti tanda bahwa pengikut Kristen atau pengikut Yesus. Disitulah dia. hmm. Kalau dibilang pengampunan dosa, gak mungkin anak kecil. Contohnya Oh, ada umur apa? Bang, Dibaptis kalau atau seperti kalau baptis menjadi tanda pengikut Kristus, kapan Yesus pernah baptis orang, Bang? Iya, tapi dia kan memang di dalam apa kan dibaptis, harus dibaptis. Yesus saja Kan dibaptis oleh. Yesusnya dibaptis, bukan membaptis. Iya, tetapi diperintahkan Ah, untuk baptislah dia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada nggak Iya. dicontohkan Yesus dia membaptis orang? Ya, iya, enggak, tapi dia memperintahkan, Pak Ustadz. Memberitakan kepada waktu dia di Sungai Yordan kepada Yohanes kan? Iya, tetapi kepada murid-muridnya juga, Pak Ustadz. Kan Nah, begitu. Kalau siapa yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu untuk Yesus. Ah,
Kalaunya Anda ikut-ikutan baptis, berarti Anda mau jadi Tuhan juga gitu. Iya, tetapi Ayo. kenapa begini? Iya, iya, iya. Eh? Iya sih. Iya, maksudnya kalau pemahaman kita seperti itu kan, maksudnya kan Yesus kan berkata, apabila engkau baptislah dia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu, Pak Ustaz? Iya, Heeh. baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yohanes membaptis Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ah, tiba-tiba Yesus kan kalian Tuhan kan tuh. Ya. Sedangkan Betul, Yesus betul. tidak pernah membaptis orang. Dia tidak pernah Ya. satupun membaptis orang. Nah, kalau Bang Gulo ikut baptis, Bang Gulo mau jadi apa? Jadi Tuhan juga gitu. Ah, Tapi ama gimana? Ya, betul tapi betul itu Pak Gule. Jadi Yesus itu tidak meminta supaya dibaptis di dalam nama Yesus. Enggak ada itu. iya, Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. iya, makanya para Makanya Yesus tidak perlu dituhankan. loh, janganlah gitu, Pak. Iya, Kejam kali, Pak De. dia kan tidak mengatakan. Pak De, kejam baptislah kali, Pak De. Dia kan mengatakan baptislah mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada. Iya, maksudnya kan kata Yesus, makanya para seperti pendeta atau para pastor, kalau ada anak kecil, ya dibaptis karena Yesus telah menyuruh mereka. Iya. Atau Betul. kepada Yohanes kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan begitu. Iya, betul. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa baptislah mereka di dalam nama Yesus, tidak ada. Makanya Yesus itu datang ke dunia ini sebagai utusan sesuai di kitab-kitab Yohanes. Iya. Dan ada pertanyaan saya sama Pak Dehe ini. Pak Dehe Ya, tadi kenapa Bapak Pak Dehe katakan jangan menuhankan Tuhan Yesus? Apa alasan Pak Dehe itu? Kok sampai Ya, begitu? karena Yesus mengatakan dia punya Bapa di surga. Oh, berarti Iya, Yesus yang berbicara, bukan saya. Dia mengatakan di Yohanes bahwa dia hanya utusan. Utusan. iya. Di Yohanes 17 ayat 3 dan 6, Yesus mengatakan di sana dialah utusan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Iya Pak Dehe, tetapi kan dia Hanya itu saja orang-orang zaman dulu menuhankan Yesus ini karena apa yang diperbuat oleh Yesus, melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Orang mati bisa hidup kembali, bisa berjalan di atas air. Makanya orang-orang Yahudi menuhankan dia. Padahal Yesus mengatakan, pada waktunya aku berterus terang kepada kalian, enyala daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Nah, termasuk Bang Gulo tuh. Nah, termasuk Bang Gulo. Termasuk Bang Gulo. pengikut Paulus. Termasuk pengikut Paulus. Yesus berkata, dunia ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya tidak. Ajaran yang mereka ikutin adalah ajaran-ajaran atau perintah manusia. Manusia siapa? Ya Paulus. Itu dia. iyalah mungkin Lalu, Paulus, kita mungkin bahas Paulus lagi Paulus ini ini. nampaknya ini Pak Dehe ini. Abang, Berat membahas Paulus ini Pak Dehe. Abang Gule, saya mau bertanya dulu. Saya bertanya kepada Abang Gule dan kepada seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Seluruh pendeta yang merasa pendeta di Indonesia. Apa artinya Kisah Para Rasul 19 ayat 11? Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dikatakan di sini adalah oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus
Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya saya kurang Ini paham juga tolong, itu Pak. tolong nanti kalau ada keluarga pendeta atau penatua-penatua gereja supaya naik, supaya kita paham apa arti yang tertulis ini. Karena saya seorang Kristen, saya bingung kenapa Iya. Paulus bisa mengadakan mujizat kepada Allah. Allah dia memberikan, seakan-akan Paulus ini memberikan Iya. kekuatan kepada Allah. Kuat lah Paulus. Iya, mungkin rezeki Paulus itu Pak Dehe. Jangan apa dulu sama Lalu Paulus. jikalau ayat ini salah, oke lah kita berandai-andai ayat terjemahan ini salah. Mengapa para pendeta se-Indonesia tidak memprotes ke LAI? Kesibukan apa pendeta? Kerja pendeta itu hanya duduk manis. Mana yang lebih banyak sekarang ini? Banyak pendeta sekarang ini lupa Dehe. Banyak pendeta sekarang ini gila-gila jabatan. Saya katakan hari ini. 9.000 Puluh-puluh lah, puluh-puluh. Puluh-puluhnya yang kuat lah dicari. Iya. Makanya ada kemarin Puluh-puluh. memang Tidak semua pendeta oknum, tapi akhirnya mereka ikut-ikutan. jangan salah sekarang ini Pak Ustadz. Ada di VT lewat ku tengok, ada katanya langsung komentari. Ada gereja sini, ada gereja sini, ada gereja sini, ada gereja sini. Jadi bingung dia mau ke gereja mana katanya. Dan dia berpikir, iya ada di VT itu kan, ku tengok. Iya. Jadi dia berpikir lagi, dia lanjutkan lagi. Ini banyak uang, didirikan gereja. Iya. Ada uang ini didirikan gereja. Ada uang ini didirikan gereja. Jadi makanya banyak. Bingung dia katanya, udahlah. Jadinya jemaatnya bingung kan kayak gitu. Mau yang mana juga dimasukin. Mau kemana dia? Gara-gara banyak Iya. itu ya. Dia juga apa? Maksudnya nanti ya susah membilangkannya lah begitu. Jadi langsung ku komentarkan. Ku komentar langsung kan Pak Ustadz. Ade. Ku bilang dari Sabang sampai Merauke memang hampir sama, udah banyak. Begitu, seperti itu. Itulah Bang Gulo. Bisnisnya, Jadi, puluh-puluhnya yang penting kuat. Itu kerja pendeta, ngurusin puluh-puluh gitu. yang membuat dia apa itu, yang membuat saya apa itu tertarik dengan apanya Pak Dehe itu Pak Ustadz. Karena dibilang ada uang dibuat gereja, berarti gereja itu bisa dibuat ya dengan apa? Berarti tanpa resmi begitu maksudnya. Pantas aja kita ini di apa ini maksudnya Digeruduk. Iya. Ya bisa aja begini pikiran. Ya bisa aja berpikir begini. Aku juga punya gereja, ada punya gereja kan. Bisa saya berpikir, ku suruh orang lain, ku bilang usir itu biar maju gereja. Kan bisa begitu. Kan? Iya. Secara Makanya banyak itu kalau saingan saya begitu kalau saya pendeta Pak Ustadz dan Pak Gule, tidak ada makan-makan, tidak ada gaji pendeta. Kalau saya pendeta, enggak saya ambil gaji. Enggak ada, itu gratis semua. Enggak seperti pendeta sekarang, kalau gajinya kurang, terlambat sedikit, mukanya udah asing. Ini bahaya ini nampaknya ini. Dunia persilatan ini. Iya, masalahnya Pak Dehe sama Bang Gulo, pendeta sekarang kalau telat perpuluhannya keluar asap dari muka, udah pasti gitu. Sampai ke kepala, keluar asap udah. Itulah yang penting. Saya heran aja. Saya heran Pak Dehe, kenapa masih dibawa itu perpuluhan? Kan perjanjian lama toh. Sunat batal, makan babi kagak. Dimakan kan gitu. Dulu haram babi, sekarang halal. Sunat ya tidak sunat. Perjanjian lama yang masalah perpuluhan kenapa masih dipakai gitu loh. Ya. Saya heran itu. Kemarin ada yang mau kasih katanya kepada saya, data-data perpuluhan tuh mana? Kenapa masih dipakai perpuluhan? Suku Lewi bukan? Ayo. Iya, betul.
Dan bukan hanya perpuluhan juga yang dipakai, banyak. Kalau dipikir-pikir ya, memang sangat luar biasa. Nggak salah kalau dibilang bisnis. Ada di VT-VT itu mengatakan itu bisnis. Dan perpuluh. Iya, nggak salah itu. Karena bukti fakta di lapangan memang gitu. Jujur aja, biar maksudnya ngapain apalah. Kalau apa kan, makanya kau jadi pendeta aja, Pak Dehe. Biar apa? Nggak ada duit. Tapi Saya begini, ada tidak duit. ngakui kalau saya pendeta. banyak Oh. banyak maksudnya. Kalau apa, banyak pekerjaan lain lah, entah bisnis atau nanam cabe. Janganlah, karena ku tengok pernah ku tengok di sini ini teman saya kerja, nggak lama dia, sekitar 2 tahun. Oh, udah jadi apa dia? Heeh. Udah jadi Maksudnya, pendeta. ya itulah maksudnya. Iya. makanya sudah bilang memang apanya memang Bang Gulo, main. nanti tanya sama pendetanya ya, Bang Gulo ya, yang mau dipertanyakan tadi. Saya mau tahu jawabannya apa juga. Gitu. Iya, jadi Kasih yang jujur Jangan jawabannya. tanya pendeta Depi, jangan tanya pendeta Depi, tidak ada jawaban. jujur Ah, saya Pak itu Ustadz nggak ya. waras itu, nggak waras itu Pak Dehe. Iya, kemarin Pak Ustadz dia kalah debat dengan saya, dia suruh buang Alkitab. Jujur saya ya Pak Ustadz ya. Kalau saya nggak mau bertanya kalau tatap muka, tapi kalau di online ini, maksudnya kalau di komal-komal kayak gini, debat-debat kayak gini berani saya. Karena begini, Iya. kalau tatap muka nanti ya bisa aja yang dibohonginya aku menjawab kan, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau di sini lihatlah, banyak yang tahu kan, ribu-ribuan. Iya. Nanti tanya ya Bang Gulo ya. Iya, saya tanya kalau memang apa ya. Saya juga penasaran juga Pak Ustadz. Oke lah Pak Ustadz ya, mungkin hanya itu aja Pak Ustadz ya. Oke, makasih Bang Gulo. Oke. Iya, oke Oke. Pak Dehe ya. Oke. Selamat Oke, Pak malam. Guler, jangan lupa Pak Guler Iya, mampir ke malam. Pak pendeta Depi. Oke. Oke. Pak Dehe,